Tapi sampai saat ini tak satu pun yang mampu menghentikan kekejaman ini. Does not allow the Palestinian to have no other choice but to accept injustice for the rest of their life. Halo guys, gabung lagi dengan gue Fajar di my channel Markipa. Wow 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 wow. Oke guys, kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan untuk kita telusuri lebih dalam. Kenapa Palestina sangat penting bagi umat Islam, terutama di Indonesia? Oke nice guys, peristiwa dan konflik yang selalu terjadi di Palestina terus memunculkan pertanyaan tentang pentingnya dukungan dan solidaritas kita sebagai umat Islam. Mungkin dengan informasi ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Mari kita mulai dengan memahami sejarah dan konteks penting Palestina bagi umat Islam, di mana Palestina adalah tanah yang suci yang memiliki arti penting dalam agama Islam. Apalagi Palestina erat kaitannya dengan Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa sendiri adalah kiblat pertama umat Islam guys, dalam melaksanakan ibadah sholat bahkan kurang lebih selama 10 tahun sebelum pemindahan kiblat ke Masjidil Haram yang ada di kota suci Mekah. Dan Masjid Al-Aqsa sendiri guys merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu juga guys, Masjid Al-Aqsa sendiri memiliki kedudukan yang sama dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Serta Masjid Al-Aqsa ini memiliki kisah persinggahan saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram di kota suci Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Oleh karena itu, hubungan antara tempat permulaan Isra dan tempat berakhirnya menunjukkan bahwa kesucian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan hal ini mengandung makna penting dalam ajaran Islam. Lanjut kemudian pada tanggal 6 September 1944, di mana Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Dan ini menjadi momen paling penting dalam sejarah kedua negara guys. Pada saat itu, pengakuan ini disampaikan kepada dunia oleh Mufti Besar Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Sehingga momen pengakuan tersebut memperkuat hubungan histori antara Palestina dan Indonesia. Juga memberikan dukungan secara moral bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan tak hanya itu guys, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, membela dan mendukung Palestina hingga merdeka merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana sebagai bangsa yang dulunya pernah dijajah guys, sehingga masyarakat Indonesia pernah mengalami penderitaan yang sangat berat. Maka itu, karena memiliki hal yang sama, maka kita harus mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian secara politik, pada tahun 1947, Indonesia mendukung dan mengakui kemerdekaan negara Palestina guys, yang ditujukan dalam beberapa hal, yaitu dengan mendirikan kedutaan besar di Yaman, Yordania, dan di Jakarta. Bangsa Indonesia juga banyak melakukan diplomasi internasional melalui Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Terjadi kekejaman ini dan dunia seolah-olah tidak berdaya, lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia dan lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satu pun yang mampu menghentikan kekejaman ini. Di mana dalam diplomasi internasional tersebut guys, Indonesia berperan aktif dalam mencapai solusi dua negara. Sehingga solusi dua negara ini memungkinkan masyarakat Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan dan saling menghormati hak asasi manusia yang sebagaimana diatur melalui konstitusi dan peraturan undang-undang. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. To the resolution, Indonesia stands with the people of Palestine. Dan kalau kita flashback kembali guys, Palestina ini merupakan bagian dari negeri Syam.
bersama dengan Yordania, Suriah, dan Lebanon, di mana negeri Syam merupakan salah satu wilayah pertama yang dibuka dan masuk dalam wilayah kekuasaan Muslim setelah era kenabian. Kemudian pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, umat Muslim berhasil memasuki wilayah ini guys, dan negeri Syam menjadi pusat penting bagi dunia Islam. Di mana nih guys, secara geografis wilayah ini juga sangat penting dan lokasinya strategis yang berbatasan dengan Laut Mediterania dan merupakan persimpangan antara 3 benua Asia, Afrika, dan Eropa. Dan tak hanya itu guys, pada saat itu negeri Syam sebagai pusat perdagangan, budaya, dan pertukaran intelektual selama berabad-abad. Dan ada juga berbagai hadis yang menyebutkan bahwa beberapa peristiwa penting di akhir zaman akan terjadi di negeri Syam. Salah satunya dengan kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk memerangi Dajjal, dan kemunculan Imam Mahdi. Bukan hanya itu guys, tetapi yang tak kalah pentingnya nih guys, keistimewaan Palestina dalam Islam ialah di sana banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama Islam yang terkemuka diantaranya Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ash-Sha'uri, Imam Ibnu Syihab Al-Zuhri, dan Imam Syafi'i guys. Dan juga banyak yang bilang kalau Palestina adalah tempat lahir dan tinggalnya banyak nabi dan rasul, serta orang-orang soleh guys di sana. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, dan Nabi Isa. Dan setiap nabi ini memiliki kisah di tanah Palestina ini. Misalnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ia memiliki kisah penting di tanah Palestina guys. Lebih khususnya di Hebron, tempat yang disebut Al-Halil dalam bahasa Arabnya yang berarti teman guys. Dan ada juga Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau memiliki misi utama untuk membawa Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan yang merujuk ke Palestina. Serta Raja Nabi Daud alaihissalam, di mana beliau memiliki kisah yang erat dengan wilayah Palestina, lebih khususnya Yerusalem, di mana tempat ia mendirikan kerajaannya. Bahkan keistimewaan Palestina dalam Islam tertuang dalam ayat-ayat Quran dan hadis, di mana Palestina merupakan negeri pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Syam itu adalah tanah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia memilih penduduknya. Dan ada juga hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi yang berbunyi, seandainya kaum muslim berpencar, hendaknya mereka mendiami negeri Syam. Nah, itu adalah keistimewaan Palestina yang sangat penting dalam Islam ya guys. Apalagi Indonesia pernah diakui pertama kali kemerdekaannya oleh Palestina, serta Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita tentang kenapa Palestina sangat penting bagi umat Islam terutama di Indonesia. Ya karena itu ya guys ya, Indonesia sebagai negara yang memiliki power besar dan harapan dalam kemerdekaan Palestina. Semoga doa dan bantuan yang disalurkan Indonesia ke Palestina dapat membantu menyelesaikan konflik ini ya guys. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya agar membantu makin berkembangnya channel ini. Tetap peace and love, bye-bye.